Seperti masyarakat Kasepuhan lainnya, masyarakat kampung adat Uruk mayoritas sebagai petani dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kepemilikan lahan pertanian di kampung adat Uruk adalah perorangan atau milik masing-masing. Yang dilaksanakan di sini ada beberapa kegiatan, salah satunya dalam pertanian sebagai jalan kehidupan masyarakat di sini, khususnya menanam padi, wajibnya setahun sekali. Pertama yang nempatin di kampung Uruk itu termasuk anaknya ya. Jadi nerima amanah itu 5 macam. Satu, yang diterima pelaturan pertanian, wabil khusus nanam padi. Kedua, acara sedekah yang dilaksanakan setahun 5 kali. Yang 5 kali itu berarti kan 5 macam. Acara roah, penyambutan 1 Muharram, serentahun panen raya, mulud, sedekah bumi. Nah, jadi amanah yang ketiga itu memperdayakan alam. Cara memperdayakan alam itu berarti kan itu ada kalimat titipan, tutupan, awisan. Jadi di adat ada bahasa itu, titipan, tutupan, awisan. Titipan itu amanah. Gunung kayuan, lamping awian, legok balongan. Ya, jadi gunung itu harus dihijaukan lah. Gitu, jangan sampai gunung sampai gunung. Nah, kalau lamping itu tebingan. Tebingan itu harus ditanam bambu khususnya. Gitu. Jadi jangan sampai istilahnya banyak sering longsor. Gitu. Nah, kalau legok itu lebah. Gitu. Lebah itu kan harus dibendung pakai minimal zaman sekarang mah cekdam lah. Gitu. Jadi penampung air. Musim hujan deras jangan buru-buru istilahnya banjir, musim kemarau jangan buru-buru kering karena ada tabungan tuh. Gitu. Nah, itu tugas kesepuhan. Dalam berbagai upacara yang berhubungan dengan pekerjaan menanam padi pada setiap tahap siklus pertanian. Menurut keyakinan para petani, benih tanaman serta tanah tempat tertanam tertentu memiliki jiwa agar dapat menghasilkan buah yang menjadi sumber kehidupan, maka harus diperlakukan dengan baik. Apabila padinya sudah tua, lalu dipotong dengan sebuah ketam yang terselindung dalam tangan, supaya tidak menakutkan dan menghalau jiwa dermawan daripada padi itu. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip siklus pertanian di kampung adat Uruk. Ketam sebagai alat tradisional memanen padi masih digunakan di daerah Sunda. Pada umumnya ketam disebut etem atau ani-ani. Yang menarik di sini, warga kampung adat Uruk tidak menjual hasil pertanian mereka. Padi sebagai bahan pokok pangan itu hanya untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalau gunung sampai gunul, sebetulnya yang rugi itu, maaf kata, bukan pemerintah, ketua adat yang rugi. Soalnya berarti tidak bertanggung jawab melestarikan gunung. Tapi alhamdulillah, pribadi Abah Ukat 2011 sampai 2013 sampai 360.000 hektar penghijauan gunung Abah. Itu. Nah, sampai 2022 Abah masih nanam kan. Abah yang mimpin gitu. Nah, jadi alhamdulillah untuk kawasan-kawasan baik di zona istilah inti, alhamdulillah bagi di Taman Nasional itu urusan anak Bogor mah itu bagus. Nah, itu yang diamanahkan, itu yang ketiga.
Nah, mana yang keempat yang diterima sama leluhur Abah yang pertama, Abah yang nerusin, nah itu ngarawat ini gedong rumah adat. Itu berarti yang terakhir ngurus jalan yang 3 jalur. Jalan hakikat, jalan syariat, jalan marifat. Itu jalan itu nanti jalan hakikat sama jalan syariat itu dibersihin. Itu termasuknya Abah ya minta-minta kalau leluhur Abah mau ngajalanin istilah acara seren tahun biar diselamatin. Adat istiadat yang bertahan di kampung adat Uruk yang dijadikan fokus pembahasan yaitu wujud abstrak dari sebuah kebudayaan berupa nilai-nilai kehidupan mengenai tata kelakuan yang diwariskan secara lisan antar generasi. Hal ini dalam lingkungan warga Kasepuhan terangkum dalam istilah ngaji diri atau memahami diri sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para ketua adat di sini untuk sementara terbatas pada pemberian nasihat atau amanat yang tidak bosan-bosannya dilakukan secara berulang-ulang, baik itu pada saat upacara adat ataupun pada hari-hari biasa secara pribadi antara ketua adat dan warga yang sengaja datang. Jangan celaka bagi mereka yang sudah diwejang atau dinasehati tapi masih melanggar, maka tunggu akibatnya. Abah penyuluhan nganesahatin masyarakat, ngajak masyarakat biar manfaat dunia akhirat. Caranya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pengajak Abah itu ke masyarakat itu baik bagian pertanian atau usaha dan pemakaian, jangan sampai melanggar aturan adat. Takut Abah berpikir untuk ke masyarakat, takut melanggar aturan adat, akhirnya kena kualat. Tapi alhamdulillah bahasa istilahnya di Abah itu sarenek saigal antara ketua adat sama masyarakat, berarti kan nyatu saling memahami. Jadi alhamdulillah selamat, nggak ada, belum pernah masyarakat adat ini merasakan kualat, meriang sakit perut alhamdulillah. Jadi segala sesuatu kalau kata Abah A pasti diikuti sama masyarakat. Seren tahun atau syukuran hasil panen dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dari para petani di sini yang dipimpin ketua adat. Ungkapan rasa syukur karena ada istilah mipit kudu amit, ngala kudu menta, atau memetik dan mengambil harus minta izin kepada yang punya.
Rasa syukur ini ditujukan kepada yang pertama kali telah memberikan bibit pokok dalam masalah pangan kepada manusia, yaitu Yang Maha Kuasa, karena pada hakikatnya bumi tempat tumbuh berbagai macam tanaman yang bermanfaat bagi manusia adalah milik Yang Maha Kuasa. Maka ketika akan mengambilnya harus meminta izin kepada yang punya rincian kegiatan atau manual acaranya. Saudara, perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu, menjaga bangsa, budaya, bahasa, dan adat istiadat adalah hal yang sangat penting untuk bisa diwariskan ke generasi muda. Apa yang ada di Desa Uruk merupakan sebuah contoh, sebuah replikasi bangsa Indonesia yang harapannya nantinya bisa kita tularkan kepada seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Ikuti terus perjalanan Pesona Indonesia dalam menjelajah keindahan keragaman budaya Indonesia dalam Pesona Indonesia TVRI, media pemersatu bangsa. Saya Wira Ananta, sampai jumpa.